Handphone yang bakal kita bahas pada episode kali ini adalah handphone entry level terbaik dari Samsung saat ini. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal bahas salah satu handphone entry level terbaik dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy M12. Gue tuh udah sempat bandingin dengan beberapa handphone Samsung dengan kelas yang sama ya, yaitu di A12, kemudian A03 dan juga A02. Dan pilihan gue di Samsung Galaxy M12 ini. Secara spesifikasi tuh lumayan menarik ya untuk kita review gitu guys. Dan kalau menurut gue ini worth it banget buat teman-teman beli. Untuk handphone yang kita review pada episode kali ini warnanya black ya, hitam, kemudian juga untuk RAM-nya 4GB dan juga internal storage-nya 64GB. Ada juga varian yang 3GB RAM dan 32GB internal storage. Gue pilih yang paling mantepnya untuk Samsung Galaxy M12 ini. Kira-kira handphonenya seperti apa? Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video-video unboxing, dan video terbaru kayak gini guys. Langsung aja kita mulai reviewnya. Kita langsung aja unboxing kotaknya nih guys. Di dalam kotaknya di sini ada quick start guide. Kemudian kalian juga akan mendapatkan kabel USB Type A ke USB Type C seperti ini, dan kalian juga akan mendapatkan charger yang sudah fast charging seperti ini. Kemudian di dalamnya di sini juga ada SIM ejector, tapi kalian tidak akan mendapatkan casing bawaannya nih guys. Jadi isinya hanya seperti ini aja. Dan tentu saja ada unit Samsung Galaxy M12-nya. Sekilas kalau misalnya kalian lihat Samsung Galaxy M12 ini tuh mirip dengan Samsung Galaxy A12. Samsung tuh mencoba mendesain handphone ini tuh sepremium mungkin dan semenarik mungkin untuk kelas entry level. Terlihat di bagian belakang dari back covernya ini ada gurat-guratan garis seperti ini ya. Gurat-guratannya ini hanya sekedar aksen aja ya. Kalau misalnya kalian sentuh itu gelombangnya nggak terlalu kerasa gitu ya. Secara build material kalau menurut gue ini udah lumayan bagus ya dan lumayan kokoh gitu. Walaupun ini terbuat dari plastik, tapi kalau menurut gue build material yang ada di handphone ini tuh sudah lumayan solid dan juga lumayan kokoh ketika digenggam gitu guys. Di bagian belakangnya di sini ada 4 kamera ya yang disusun mengotak seperti ini. Kamera utamanya itu 48MP f2.0 untuk kamera wide, kemudian 5MP f2.2 untuk ultra wide-nya, kemudian 2MP f2.4 untuk kamera makro dan 2MP f2.4 untuk kamera depth sensornya gitu guys. Untuk kamera utamanya ini bisa merekam video 1080p 30fps. Untuk kamera depannya ini 8MP f2.2 dengan lensa wide. Menurut gua ya, kamera yang ada di handphone ini tuh udah lengkap banget untuk kelas entry level. Secara dimensi kalau menurut gua handphone ini tuh lumayan besar dan juga lumayan tebal ya. Tebalnya itu karena handphone ini sudah menggunakan baterai 5000 mAh. Untuk ukuran layarnya ini 6,5 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel. Screen to body rasionya ini 81.9%. Dan yang gue suka, layarnya ini sudah mendukung refresh rate 90Hz guys. Ini menjadi salah satu faktor juga kenapa gue pilih handphone ini guys. Karena gue penasaran banget gimana sih performance HP entry level dari Samsung dengan 90Hz untuk refresh rate-nya. Kalau menurut gue ini lumayan berpengaruh ya. Ketika kalian men-scroll Instagram atau sosial media atau kalian lagi browsing-browsing, kecepatan layarnya untuk merefresh itu lumayan cepat. Dan kalau menurut gue ini lumayan enteng ya. Jadi feels ketika kalian scroll Instagram di handphone ini tuh jauh lebih nyaman lagi gitu guys. Performance yang enteng ini juga didukung oleh chipsetnya sendiri ya. Chipsetnya ini Exynos 850 dan juga berkat software yang ada di handphone ini. Untuk software sendiri ini sudah menggunakan Android 11 dengan One UI Core 3.1. Jadi fitur-fitur yang ada di handphone itu lebih simple dan juga lebih menyenangkan ketika kalian pakai gitu guys. Dan yang gue suka lagi, walaupun handphone ini menggunakan baterai yang lumayan besar, tapi di bagian bawahnya masih ada 3,5 mm jack audio. Kemudian di samping kanannya di sini ada lubang mikrofon dan juga lubang USB Type C untuk chargingnya. Di sebelah kanannya lagi di sini ada speaker ya. Jadi speakernya itu baru ada satu, jadi belum stereo. Tapi kalau menurut gue untuk handphone entry level ini udah lumayan cukup ya. Performance dari speakernya itu lumayan kencang dan juga nggak pecah gitu guys. Kemudian di sebelah kanan di sini ada tombol volume up and down dan juga di sini ada fingerprint dan juga tombol power. Jadi fingerprint dan tombol powernya itu udah menyatu jadi satu ya. Kecepatan membaca fingerprintnya juga kalau menurut gue ini udah lumayan cepat dan juga lumayan akurat. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada SIM ejector dual SIM dedicated.
Jadi kalian bisa menggunakan 2 SIM card dan juga memory card sekaligus gitu guys. Kemudian di bagian atas dari handphonenya di sini ada lubang mikrofon seperti ini guys. Kalau misalnya kita pakai handphone ini untuk bermain game, kalau menurut gue ini masih oke-oke aja. Kita main PUBG M itu bisa di HD High, kemudian juga kita bisa setting di Smooth Ultra. Feels ketika kalian pakai handphone ini untuk bermain game, kalau menurut gue ini udah lumayan lancar banget ya, dan nggak terkendala patah-patah. Kalau menurut gue ini masih lumayan oke. Pas gue cobain main Asphalt 9 ini juga masih berjalan dengan mulus ya, tapi settingan grafiknya di settingan default. Kalau misalnya kita ganti settingannya itu ke high, handphonenya tuh agak sedikit ngehang gitu ya. Tapi kalau menurut gue dengan label entry level dari Samsung, performance-nya tuh udah lumayan cukup bagus ya untuk memainkan beberapa game yang tadi gue udah sebutin. Kemudian baterainya yang besar juga berbanding lurus dengan performance-nya. Gue pakai main PUBG Mobile selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 5% nih guys. Kalau menurut gue dipakai seharian baterainya tuh masih tahan ya. Apalagi dengan intensitas pemakaian yang lebih ringan gitu guys, pasti jauh lebih lama lagi atau lebih awet lagi. Sekarang kita ngomongin gimana sih kualitas kamera dari handphone entry levelnya Samsung. Kalau menurut gua kualitas gambar yang dihasilkan dari handphone ini udah lumayan bagus ya. Detail gambarnya ini lumayan cakep, untuk perekaman videonya juga udah lumayan cukup, dengan catatan kondisi cahayanya juga lumayan cukup. Tapi kalau misalnya kita coba foto atau merekam video dengan kondisi low light, baru deh kelihatan kalau misalnya handphone ini tuh masih handphone entry level dari Samsung. Kira-kira seperti ini contoh foto dan videonya dari Samsung Galaxy M12 ini guys. Nah guys, ini dia kualitas foto dari Samsung Galaxy M12. Sedikit trik dan info aja ya. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan handphone ini untuk memoto dalam kondisi low light atau di malam hari, kalian bisa mensiasatinya dengan menggunakan mode Pro ya, supaya hasilnya tuh bisa lebih bagus. Di mode Pro ini kalian bisa mengatur ISO atau tingkat cahaya yang masuk di lensa kamera kalian, dan juga white balance-nya bisa kalian atur, sehingga fotonya tuh bisa jadi lebih natural lagi. Tapi kalau misalnya kalian males yang menggunakan mode Pro ini, kalian juga bisa menggunakan mode auto dengan cara kalian tinggal klik aja atau tekan saja di layar atau di objek gambar atau foto yang akan kalian ambil. Kemudian nanti akan muncul option untuk meningkatkan cahaya dan juga menurunkan cahaya. Kalian tinggal turunkan aja cahayanya sehingga foto yang kalian ambil itu jadi lebih natural lagi gitu guys. Kalian bisa lihat perbedaannya di foto-foto berikut ini guys. Nah guys, ini adalah kualitas perekaman kamera belakangnya. Ini gua posisinya tuh jalan dan gak pakai stabilizer apapun. Kualitasnya seperti ini ya. Kalau misalnya gue lihat di layar handphone, kayaknya ini lumayan bergetar gitu ya gambarnya. Dan ini kualitas video ultra wide-nya seperti ini. Nah guys, ini adalah kualitas perekaman kamera depannya seperti ini ya. Ini 1080 pixel 30 fps. Kira-kira seperti ini, bagus apa enggak? Kalian langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulannya nih guys. Secara overall, kalau menurut gua handphone ini adalah handphone entry level terbaik yang dimiliki Samsung saat ini. Dengan harga 1,9 jutaan, kalian bisa mendapatkan handphone dari Samsung dengan performance yang bagus, kamera yang bagus, dan juga kualitas layar yang memuaskan. Menurut kalian gimana? Worth it apa enggak dengan harga 1,9 jutaan untuk handphone ini? Kalian langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang Samsung Galaxy M12 ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian juga bisa tahu fitur dan manfaat produk yang kita review pada episode kali ini tuh seperti apa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys, tetap semangat.